Bapak-Ibu sekalian, lewat video ini kita akan melanjutkan materi tutorial kita yang sebelumnya. Kita udah belajar tentang bagaimana cara connect ke Quick Connect ya, punyanya NAS Synology kita. Nah, di sini kita masih pakai case yang sama atau kasus yang sama. Saya pakai login, masih pakai login Kanta Kukar. Kemudian di dalamnya ini sudah ada file sebenarnya. Di folder home-nya buat nyimpan datanya ada satu folder namanya coba. Kemudian di dalamnya ada sebuah file gambar namanya IOEaser ya, sekedar buat simulasi saja gitu ya. Nah, teman-teman, lewat video ini saya ingin menunjukkan tentang satu fasilitas dari NAS Synology yang namanya Synology Drive Client gitu ya. Apa itu Synology Drive Client? Synology Drive Client adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda install di PC atau laptop Anda yang memungkinkan Anda untuk melakukan menyimpan data secara lokal dalam sebuah folder, dan semua file yang disimpan dalam folder itu secara otomatis akan terauto-sinkronisasi ke NAS Synology Anda gitu ya. Jadi Anda bisa langsung punya sebuah folder khusus yang terkoneksi langsung ke NAS-nya, dan semua file yang ada di dalam folder itu akan auto ke save atau auto sinkronisasi ke NAS Synology kita. Untuk penjelasannya lebih mungkin kita demokan saja. Jadi fasilitasnya namanya Synology Drive Client, nanti akan muncul seperti ini. Anda bisa masuk ke download centernya, nanti muncul seperti ini. Nah, di dalam download center ini Anda bisa pilih yang NAS gitu ya misalnya. Kemudian Anda pilih drive-nya yang mana. Punya kita mungkin yang paling umum adalah DS 120J. Operating systemnya 7.1 yang paling baru. Kemudian Anda pilih yang nyari di desktop utilities ini. Nah, ini ada Synology Drive Client kita. Jadi Anda tinggal pencet download, kemudian menyesuaikan dengan Windows biasanya punya kita, dan pencet download, maka nanti otomatis filenya akan terdownload gitu ya misalnya. Nah, Anda install aja aplikasinya ini, Synology Drive Client. Ini saya kebetulan di tempat saya sudah ada gitu ya istilahnya, Synology Drive Client. Nah, ini udah keinstall. Maka pertama kali nanti munculnya ketika Anda sudah selesai menginstal, tinggal next aja sih sebenarnya. Maka akan ada tampilan seperti ini. Oke. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, sebenarnya Anda tinggal pencet start now, kemudian nanti ditanya Anda mau connect kemana gitu ya servernya. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama servernya, misalnya ini adalah BPN Kukar. Kita akan connect ke NAS-nya milik BPN Kukar, kemudian username sama passwordnya apa? Seperti biasa, sama saja dengan username dan password yang sudah Anda pakai selama ini. Jadi saya akan pakai case yang sama. Di sini kita BPN Kukar, kita pakai login Kanta Kukar, maka saya akan masukkan dan kemudian masukkan passwordnya. Next. Nah, nanti dia akan coba connect ke servernya ini, dan kalau memang username dan passwordnya benar, maka kita akan diizinkan mulai menyeting untuk mengeksekusi ya, kira-kira mengkonekkan antara folder komputer kita ini dengan NAS Synology kita. Ini biasanya butuh agak sedikit waktu karena mereka biasanya masih koneksi awal. Nah, kalau sudah berhasil, misalnya username dan passwordnya udah benar, gitu ya istilahnya, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini ada dua pilihan, ada sync task sama backup task, gitu ya istilahnya. Jadi Anda bisa pilih salah satu. Kalau sync task itu yang mungkin paling sering kita pakai itu adalah Anda bisa mensinkronasikan file secara real time antara komputer Anda dengan Synology Drive. Jadi misalnya Anda naruh file di folder Anda, otomatis nanti ke-upload otomatis. Kalau backup itu istilahnya pakai schedule, jadi tidak langsung real time, tidak saat itu juga. Jadi ada schedule atau ada jadwalnya. Jadi misalnya setiap jam 8 malam baru di backup. Jadi saran saya kalau mau Anda real time itu artinya saat itu juga otomatis terbackup, maka saya sarankan Anda untuk pilih yang Sintas. Kemudian Anda pencet next. Nah, ini kemudian folder yang mau disinkronisasi dinas yang mana. Nah, ini Anda tinggal pilih aja. Ini sebenarnya udah benar, Anda pilih yang home ya, gitu ya istilahnya. Anda pilih My Drive yang home gitu ya. Slash home ini menunjukkan yang ini, yang ada di terminal. Jadi kemudian untuk foldernya Anda mau taruh di mana? Folder yang Anda sesuaikan. Anda bisa taruh macam-macam sih. Misalnya saya
biar gampang, saya coba taruh di C. Misalnya di C, saya taruh drive C, nanti create empty Synology driver. Ya, jadi untuk yang di NAS-nya saya pakai home, kemudian yang di C-nya saya pakai C Synology drive. Saya kasih nama seperti ini, maka tinggal pencet dan maka otomatis nanti NAS-nya akan mencoba auto koneksi gitu ya. Next, next, Anda tinggal next saja, maka tinggal open folder. Nah ini dia, kalau Anda buka di C, ini ada Synology drive saya, ada logonya ini, supaya lebih jelas. Mungkin seperti ini, atau nah seperti ini ada Synology drive, ada logonya, maka semua nanti folder yang ada di dalam sini, semua file yang ada di NAS kita di sini, coba ayonya akan secara otomatis terauto sinkronisasi ke sini. Nah, seperti yang bisa Anda lihat ini sudah ada folder coba dan ada IOSer, sama persis dengan yang ada di sini. Jadi semua data yang ada di sini akan tercerminkan ke dalam sini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan setiap kali kita menambahkan file ke sini, misalnya saya bikin folder baru di sini. Coba 2. Langsung saja. Maka Anda akan melihat simbol seperti ini, simbol proses seperti ini, artinya Synology-nya mencoba mensinkronisasi ke NAS drive kita. Artinya akan mencoba membuatkan coba 2 persis sama dengan yang ada di sini. Jadi ini masih proses. Kalau saya F5 masih proses berarti statusnya. Kalau masih proses berarti harusnya kadang-kadang belum muncul di sini. Nah, ini masih belum muncul karena masih proses. Tapi kalau koneksi internet Anda bagus dan ininya masih jalan, nah ini kayaknya masih proses preparing. Ya, mungkin butuh sedikit waktu sampai statusnya berubah. Nah, ini statusnya udah berubah. Oke, artinya sudah terbuat, maka kalau Anda coba di sini, nah itu dia, Anda akan muncul folder coba 2 juga di NAS Anda. Jadi itu yang disebut sebagai auto sinkronisasi. Anda masukkan file apapun dalam sini, ini otomatis akan berubah. Saya akan kasih contoh, misalnya saya kasih file, misalnya sebuah file, misalnya seperti ini, saya punya folder, ada npwp, kemudian saya masuk ke C, kemudian saya taruh Synology sini, dan saya masukkan ke coba 2 misalnya. Maka sekali lagi kalau Anda perhatikan, statusnya berubah menjadi proses, coba sinkron. Anda juga bisa ngintip di sini, di ini, dalam proses uploaded. Oke, sudah berhasil, sudah tanda centang. Maka Anda perhatikan kalau saya balik ke ngeliat di sininya kita, ke langsung dari NAS kita lewat Quick Connect, maka filenya juga sama. Sebaliknya kalau di sini saya hapus, misalnya ini saya hapus, oke, filenya hapus, maka apa yang terjadi perubahan sini juga akan tercermin juga ke dalam ini. Kita perhatikan bahwa filenya juga hapus. Ya. Selain Anda bisa mengakses langsung dari C, misalnya Anda taruh di C, Anda juga nanti otomatis akan dibuatkan oleh Synology ini semacam kayak shortcut di sini, Synology BPN Kukar sesuai dengan namanya. Anda klik di sini juga bisa. Nah, sama My Drive, maka otomatis akan lari ke C Synology Anda. Jadi nggak perlu jauh-jauh, ya klik My Drive, maka semua file Anda di sini. Jadi semua file yang Anda dalam tanda kutip cemplungkan ke dalam sini, Anda taruh dan Anda simpan di sini, maka secara otomatis akan terbuat backup atau kopinya ke dalam NAS kita. Jadi Anda tidak perlu khawatir kehilangan file atau terhapus dan segala macam, karena backupnya semua ada di NAS Anda gitu ya. Contohnya yang ada di sini. Ya, ini yang home punya Kanta Kukar. Oke, jadi itu fasilitas Synology Drive Client yang bisa Anda manfaatkan.